Ya, benar berjalan. Ya, kita mulai ya. Saya bawa apaan berarti? Bawa ini berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dan juga salawat kepada Rasulullah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa dengan memohon pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Untuk yang akan membacakan doa, saya minta kepada Ananda Fahri Muabadi untuk memimpin ke depan. Ya, silakan Mas Fahri. Ya semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Fahri. Alhamdulillah setelah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Bapak ingin memeriksa dulu kerapihan pada diri kalian. Bajunya yang belum dimasukin, atau bukunya disiapkan di atas meja sebelah pinggir ya. Bukunya boleh disiapkan terlebih dahulu ya. Bukunya disiapkan, dirapihkan ya, ditaruh di ujung ya, di ujung sebelah atas. Tapi jangan ada yang dibuka dulu. Pulpennya jangan ada yang dimain-mainin dulu ya. Nah, kalau sudah rapi, Bapak akan mengabsen dulu ya keadaan teman-teman pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ahmad Fahri Muabadi. Hadir Fahri. Amira Arya Afifah. Hadir. Arkana Bima Arya Mulyawan. Izin kenapa? Sakit. Ya, kita doakan Bima semoga cepat sehat ya. Amin ya robbal alamin. Indah Permatasari. Izzah Diana. Izzah hadirah. Airunisa Mustajab hadirah. Muhammad Revandi hadirah. Ada Naomi Maula Anora hadirah. Naspa Clarissa Putri, Naspa hadirah. Raditya Satya Putra, Aditya hadir. Ada Radjaka Umar Khairullah, pulang, sakit juga. Ya, kita doakan juga Umar juga semoga cepat diberikan kesehatan ya. Amin. Sania Aprilia Abidin, Andira. Ada Sakia Nur Arifin, izin pulangnya, sakit juga ya. Kita doakan juga Sakia mudah-mudahan cepat sehat, amin. Selanjutnya yang terakhir Sinbi hadirah. Berarti kelas 8 di SMPT Sinergi jumlahnya ada 14 ya. Yang tidak hadir ada 3 orang, berarti
Ini yang hadir ada 11 orang. 4, oke, lengkap semuanya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional, Maju Tak Gentar. Kira-kira hafal gak kalian? Hafal ya? Oke, baiklah, semuanya diharapkan untuk berdiri. Nanti untuk dirijennya saya minta Nisa, bisa gak Nisa kira-kira? Oke, Nisa memimpin lagu wajib nasional untuk menjadi dirijen. Oke, Nisa boleh maju. Itu aja. Maju tak gentar membela yang maju tak gentar, hak kita diserah. Maju serentak mengusir menyerah. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam menerjang. Tak gentar, menyerah, menyerah, majulah, majulah, menang. Ya, terima kasih. Semuanya diharapkan untuk duduk kembali. Selanjutnya Bapak ingin memberikan motivasi kalian, ya. Motivasi ini sudah kalian terapkan dan sering kalian lakukan di waktu TK juga waktu SD, yaitu tepuk anak soleh. Apa gak kira-kira masih? Apa ya? Ayo kita bareng-bareng sama-sama bertepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku rajin ngaji. Cinta Islam sampai mati. Muhammadur Rasulullah. Yes, oke. Semangat kalian pagi ini sudah 98%. Untuk menjadi 100%, Bapak mau tes suaranya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekarang kita akan melakukan pembiasaan ya yang kita selalu lakukan pada setiap memulai pelajaran, yaitu membaca surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pelajaran dengan membaca surah pendek, yaitu surah Alam Nashrah. Metode pada kali ini Bapak membaca terlebih dahulu, baru kalian mengikuti. Kayak gitu? Paham ya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al
Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang amanah. Di sini ada slide menjelaskan orang yang amanah pasti jujur. Setuju gak kalian? Setuju. Orang yang amanah pasti setuju? Nah, Bapak akan memberikan gambar. Coba kalian pikir apa yang dimaksud dengan gambar yang Bapak berikan ini. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Kira-kira apa ini gambarnya? Ayo, ini kejadian apa? Mencontek. Ini kejadian apa? Dengan apa dia mencontek? Kertas yang dipegang di tangan. Ini juga ada kejadian apa ya? Mencontek. Kalau ini apa ini? Ayo. Ini penyebaran hoax di media sosial. Nah, semua ini perlakuan tidak jujur. Ya, ini gambar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama nanti pada materi kali ini. Selanjutnya, di sini juga ada gambar apa ini? Ini ada gambar dia mencontek dengan apa ini? Ayo, siapa yang tahu dia menconteknya dengan apa? Ini, dia mencontek dengan apa ini? Nih, di sini, apa ini? Handphone. Ketika ujian tadi ada yang menggunakan kertas. Ini menggunakan apa? Handphone. Pelaku juga tidak jujur. Kalau dalam cerita-cerita terdahulu, komik-komik serial yang tidak jujur itu dijuluki apa? Pinocchio, hidungnya panjang, dapat julukan apa? Tukang bohong. Di sini juga ada kasus pasien bohong. 40 dokter di RS Dr. Karya di Semarang tertular COVID. Ya, gara-gara pasiennya bohong, dia nggak bilang nggak COVID, padahal dia COVID. Akhirnya dokter di Rumah Sakit Karyadi Semarang tertular COVID. Bahaya ya ternyata ya, perilaku tidak jujur tuh merebet kemana-mana. Nah, kita akan bahas itu masalah-masalah yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya pertanyaan reflektif atau pemantik. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu berbohong? Ayo jawab. Yang pernah berbohong angkat tangan. Ayo. Semuanya ya. Hampir semuanya, kita semuanya pernah berbohong. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kamu pernah berbohong? Ayo. Coba, Revan, kamu pernah berbohong nggak? Kenapa kamu berbohong? Takut malu salah satunya. Revan berbohong karena takut malu. Sejak kapan Revan mulai berbohong? Kemarin? Oh, kemarin. Nah, ini Revan nih. Siapa yang pertama kali ngajarin Revan berbohong? Udah, temen? Bisa sendiri atau temen yang ngajarin? Oh, bisa sendiri. Kalau bohong berarti nggak perlu ada yang ngajarin ya. Ya, ini. Kalau pertanyaan terakhir, bagaimana perkataan Revan ketika setelah berbohong itu? Apakah Revan menyesal? Menyesal. Tapi diulangi lagi nggak? Kira-kira? Ulangi lagi. Oke. Pasti semuanya pernah berbohong,
ya. Semuanya pasti pernah berbohong. Apa sih sebabnya? Terus kenapa sih? Boleh gak sih bohong itu? Sebenarnya boleh gak sih? Dosa gak sih? Atau ada gak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bohong? Gitu kan? Atau bohong boleh atau enggak? Jujur, kenapa sih kita harus dianjurkan untuk jujur? Oke, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang amanah. Amanah satu bab dengan jujur. Maka judul pembelajaran pada hari ini ialah berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Muslim yang baik adalah muslim yang berakhlak mulia. Jujur mulia gak? Mulia. Kalau bohong bukan termasuk perilaku yang terpuji. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini ialah, saya berharap atau kita berharap kalian diharapkan dapat memahami ikhlas, bersyukur kepada Allah, cinta Rasul, husnuzon kasih sayang kepada sesama dan lingkungan alam. Sifat amanah dan jujur itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akhlak mulia, ya, yang menjadi tujuan pada elemen kali ini. Paham ya? Ya. Makanya dari itu kita akan pelajari lebih mendalam nih bagaimana untuk bisa mencapai pada elemen di depan ini, atau untuk kita bisa menerapkan di sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur. Nah, kalau kalian kan sekarang tahu jujur itu apa, dalilnya apa sih jujur, kenapa sih harus jujur? Nah, ini kita akan belajar. Tujuannya pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian jujur dalam bahasa Arab maupun menurut kamus KBBI atau pengertian secara istilah. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk kejujuran dalam niat, perkataan, perbuatan. Kamu tahu mana yang perilaku jujur, mana yang bohong tuh, mana saat kamu berbicara jujur, mana kamu berbicara bohong, kamu tahu di situ. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori saja yang akan saya sampaikan, akan tetapi saya berharap kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma jujur itu tidak bohong. Pas di kantin, ngambil makan gorengan 2, bayarnya 1. Bu, saya makan 1, padahal kalian makan 2. Bukan hanya teori aja. Kak, saya berharap kalian mampu menerapkan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tidak mencontek, jajan tidak berbohong, bercerita kepada orang tua tidak berbohong, walaupun malu yang harus ditanggung, tetap kalian berpegang teguh pada prinsip kejujuran. Saya harap seperti itu. Selanjutnya juga, peserta didik dapat menciptakan karya sederhana, slogan yang mengajak bersikap jujur. Nanti di akhir saya harap kalian bisa membuat kampanye. Ayo jujur. Atau kalau di KPK tuh ada kalimat jujur itu hebat. Nah, kalian dapat mengimplementasinya dari media Canva contohnya. Atau juga kalau yang jago melukis, kalian bisa melukis gitu. Oke, yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah perilaku jujur. Setelah kita mempelajari, kalian dapat menyimpulkan perilaku jujur dalam pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya di sini kejujuran, ajakan ya. Saya mengajak kalian untuk ayo kita jujur gitu ya. Karena jujur itu akan mujur. Ya, jujur akan mujur. Selanjutnya, apa sih jujur itu? Jujur, pengertian dalam bahasa Arab artinya sidik.
Sidik. Apa artinya ini sidik itu? Berkata. Apa Iza? Berkata benar. Coba Indah baca ini. Jujur secara bahasa. Tidak curang. Secara istilah, Sinbi. Secara istilah jujur. Nah, jujur adalah kesesuaian antara berita dan fakta. Ngomongnya A, melakukannya A. Ya, makannya satu, bayarnya satu. Jangan makannya dua, perbuatan kan? Makannya gorengan dua misalnya, bayarnya cuma satu. Itu tidak sesuai. Maka kalau jujur itu pasti sesuai. Nah, itu. Selanjutnya, ya di sini jujur. Almira, jujur suatu sikap. Oke, terima kasih Almira. Jujur adalah suatu sikap yang lurus, menyatakan dengan sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata-kata hal yang menyalahi apa yang terjadi fakta. Itu seperti yang tadi Revandi bicarakan, walaupun malu, harus menanggung malu, harus tetap jujur. Nisa, jujur yang kedua. Tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Oke. Naspa, kata sidik. Dalam bahasa Arab artinya merupakan istilah yang tepat untuk mengatakan kata jujur yang berarti Oke, yang terakhir Raditya. Kamus besar. Kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Itu adalah lurus hati, tidak curang dan tidak kejujuran. Dan kejujuran ialah ketulusan hati. Dan ketulusan hati. Oke. Itu pengertian dari jujur. Sampai sini paham apa itu jujur? Paham. Dalam bahasa Arab apa itu jujur? Sidik artinya berkata benar, atau secara istilah membicarakan sesuai dengan fakta. Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya kita akan menonton, ya, menonton sedikit video pribadi jujur ya, anti korupsi yang sudah dibuat oleh Kemendikdasmen ya. Kita tonton terlebih dahulu, kalian saksikan dengan sesama, jangan ngantuk, tegakkan kepalanya. Oke, nanti kalian ambil hikmah yang ada dalam video ini. Oh, apa mah? Mama juga lagi bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bunyi dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Ma? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue. Lihat deh, Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya baik juga ya. Kalau kau sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal kalian Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi kembaliannya 20.000. Terima kasih ya, Dika. Anak Mama udah hebat. Selalu siap membantu Mama. Iya, Ma, sama-sama. Perasaan aku jadi gak enak, merasa bersalah banget deh, udah gak jujur sama Mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hanya produksi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah gak jujur di awal
Yang penting mereka tahu berbohong atau mengambil kebenaran kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sikap jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dia janji gak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Nah, itu doa Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkata. Ya, itulah video tentang anti korupsi. Korupsi bukan hanya ada di pemerintahan saja. Kalau kita dikasih uang jajan, kita juga bisa korupsi. Jadi si Dika tadi bilangnya kembaliannya harus 40.000, tapi dia bilang ke mamanya kembaliannya 20.000. Jadi korupsi bukan hanya ada di pemerintahan atau tingkat menteri, bahkan kita pun sejak dini bisa melakukan korupsi. Makanya itu harus kita cegah gitu. Gak boleh nih korupsi. Nah, di fenomena yang ada sekarang, krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah, patut dipertanyakan. Banyak perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Betul gak? Betul gak? Pernah lihat di berita yang seperti ini? Baju oranye? Ini pernah melihat kasus ini? Pernah? Bahkan teman kamu sendiri pernah? Nah, ini apa ini? Pernah lihat di media sosial ada kasus orang maling motor? Nah, ini karena Indonesia sekarang krisis kejujurannya merajalela ya, ada yang maling motor. Bahkan yang tadi di kehidupan keluarga ada yang korupsi kembalian orang tua. Nah, itu sangat krisis ya kejujuran. Contoh krisis kejujuran, suka berkata bohong. Repan, baca. Apalagi nih? Selanjutnya, berlaku curang. Terus, penipuan. Suka yang menipu ya, ada. Sekarang teh mulai penjualan HP, bilangnya HP apa. Tahu-tahu yang dikasih HP black market gitu kan, makanya dia murah kayak gitu. Apa ketidakjujuran adalah yang wajar? Wajar gak ketidakjujuran? Tidak wajar. Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa yang menyebabkan ketidakjujuran berada di mana-mana? Apa ayo? Salah satunya. Karena apa? Karena mereka tidak dibiasakan sejak dini untuk berkata jujur atau berbuat jujur. Makanya kita dari sekarang harus kita tanamkan sejak dini, kita harus selalu berkata ataupun berbuat jujur. Selanjutnya, dalil. Ada gak dalil yang menerangkan tentang kejujuran? Ada gak? Udah pernah tahu? Ya, ini kita bahas ya. Yang pertama, dalam surat At-Taubah ayat 109. Kita baca bareng-bareng ya. Saya yang memulai, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa kunu ma'as sadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu
bersama orang-orang yang benar. Istilah ini seperti peribahasa yang sering dikatakan, main sama tukang minyak wangi, maka badan kita juga akan wangi. Makanya pilih-pilihlah mencari teman. Kalau teman yang suka berbohong, kita nasihatin. Kita jangan ikut-ikutan ikut berbohong juga. Oke? Ya, selanjutnya dalil kedua. Saya minta Revan memimpin. Baca ke depan. Diri aja, Revan diri. Ayo, boleh dibaca. Bismillah. Alhamdulillah. Kayak habis Quran yang di RCTI, Revan. Ya, semangat belajar Al-Qurannya, Revan. Biar bisa tampil di RCTI di habis Quran bulan Ramadan. Oke? Ya, Revan silahkan duduk. Raditya, baca artinya. Berdiri Raditya, nggak apa-apa. Dan janganlah kamu ragukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, dan sedangkan kamu mengetahui. Oke, terima kasih Raditya. Tepuk tangan buat Raditya. Buat Revan juga tepuk tangan buat Revan. Ya, ini harus dibiasakan membaca Al-Quran. Ini dalil yang terakhir dari anak yang akhwat. Siapa yang mau baca? Anak akhwat, angkat tangannya. Saya nggak perlu tunjuk. Ayo angkat tangan. Ayo Nisa, berdiri. Nisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oke, shadaqallahul azim. Terima kasih Nisa. Nisa juga kayak habis Quran nih. Ntar siap-siap Nisa tampil ya di RCTI dan Nisa. Kalau biasain baca Al-Quran harus dibiasakan. Kalau udah hafal enak nantinya. Kalau perlu nanti ada uji nyali untuk ikut lomba, nggak apa-apa lomba. Gitu. Artinya apa? Ini Sinbi. Silakan dibaca Sinbi. Berdiri Sinbi nggak apa-apa. Ya orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepada Alhamdulillah, terima kasih Sinbi. Ini ayat atau dalil menganjurkan kejujuran yang ada di Al-Quran. Selanjutnya ada yang di dalam hadis. Ya, di hadis juga Nabi pernah menyampaikan. Sekarang kita baca bareng-bareng ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'udin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah rawahul Bukhari. Nah, teman-teman, ini Nabi juga menganjurkan untuk kita selalu berkata jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan. Yahdi ilal birri. Yahdi ilal birri. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah. Sekarang kalau Bapak tanya, siapa yang mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, Nabi mengatakan hendaknya kita selalu berlaku jujur. Siap berlaku jujur? Oke. Dalil dari Al-Quran sudah, dari Nabi juga sudah. Di sini juga Nabi mengatakan hadisnya orang berbisnis. Kalau Rasulullah SAW, at-tajirus suduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Nah,
seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi dan juga para syuhada. Para syuhada yang berperang di jalan Nabi itu pasti masuk surga. Kita pengen nggak kumpul sama mereka-mereka, sama beliau-beliau. Nah, nanti kalau kita sudah menjadi pembisnis, hendaknya kita berdagang atau berbisnis dengan jujur. Selanjutnya juga, nah ini hadis yang nggak itu nih, sudah tidak asing lagi didengar. Pasti kalian sudah hafal ya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi. Ayatul munafiqi. Salasun. Salasun. Idza hadasa Idza hadasa kadzaba. kadzaba. Wa idza wa'ada Wa idza wa'ada akhlafa. akhlafa. Wa idza tu'mina Wa idza tu'mina khana. khana. Siapa yang udah hafal? Ya Nasba, silakan. Bapak nanti dulu. Coba Nasba berdiri. Udah hafal belum? Katanya Nasba sudah hafal. Ayo Nasba berdiri. Berdiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqin salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, terima kasih Nasba. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berkata ia jika ia berjanji jika dipercaya ia berkhianat. Maka sifat-sifat ini kita harus hindari. Oke, selanjutnya ada ulama yang mengatakan, nah ini ulamanya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, babul ilmi ya. Nah, orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, yang kedua, cinta. Yang ketiga, kalau pengen dihormati, hendaknya kita selalu berkata jujur. Paham? Selanjutnya, ada lagi ulama yang mengatakan, Ustadz Bediuz Zaman Said Nursi mengatakan bahwasanya engkau harus berkata benar dalam setiap perkataan, namun engkau tidak berhak untuk menyampaikan itu semuanya kebenaran di semua tempat. Engkau pun harus berkata jujur dalam setiap ucapan, tetapi tidaklah benar jika engkau mengatakan segala. Ada yang bingung dengan perkataan ini? Kenapa Pak Adi bingungnya? Enggak. Ayo, kenapa Radit? Bingung. Disuruh jujur tapi nggak boleh jujur semuanya. Ya. Nanti kita bahas nih. Beliau ini mengatakan engkau harus berkata dalam setiap perkataan, tapi engkau tidak berhak mengatakan itu semua dalam sebuah kebenaran di semua tempat. Nanti kita bahas. Selanjutnya juga ada ulama yang mengatakan, nah ini presiden kita ya, apa Muhammad Hatta ini, Bung Hatta apa Soekarno ini, Bung Hatta, Sinbi, kurang Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan kurang. dapat dilakukan dengan pengalaman, namun tidak sulit diperbaiki. Kalau kita kurang cerdas, kita harus bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita kurang jago ngomong, kita dapat dilakukan dengan pengalaman. Kalau kita udah pengalaman, pasti kita bisa nasihatin orang, jangan bohong. Ya. Tidurnya jangan malam-malam, jangan begadang, terbangunnya kesiangan. Itu kan pengalaman. Tapi kalau tidak jujur, sulit diperbaiki. Ini Bung Hatta ngomong. Jujur adalah kehormatan diri. Jujur itu bukan untuk dipercaya orang lain. Jujur adalah penghormatan diri dan amal soleh yang sangat dikuasai. Yang dikatakan oleh Abdullah Gimnasi ya atau Agim. Kejujuran Rasulullah bergelar Al-Amin sangat dipercaya. Ya Rasulullah pasti ya. Panutan kita ya yang bergelar Al-Amin. Ini juga kita pernah melihat kisah Nabi yang mendapat kepercayaan mengembalikan batu Hajar Aswad di Ka'bah.
Peristiwa itu pada saat direnovasi karena terjadi banjir. Saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun dan belum menjadi nabi. Masyarakat berselisih mengenai siapa yang akan percaya. Masing-masing merasa pimpinan kabilahnya berhak. Wah, orang ribut tuh. Pada akhirnya dipilihlah ada akhirnya ditemukan solusi, yakni orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya adalah orang yang pertama kali ke Masjidil Haram besok pagi. Ternyata orang itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad dipercaya, masyarakat merasa lega karena Nabi Muhammad dikenal sangat jujur dan dapat dipercaya. Gitu. Adakah bohong yang diperbolehkan? Ada. Apa? Ini Imam Ghazali menyatakan bohong dapat dikatakan dalam 3 kondisi. Ya, pertama, kamu berbohong bisa mendamaikan kedua orang. Contoh, misalnya Raditya sama Revan lagi berselisih. Surapan mau. Nah, Naomi yang mendengarkan si Revan cerita, no, si Raditya begini gitu kan. Nah, Naomi boleh berbohong. Enggak, si Revan mah enggak ngomongin Radit. Nah, itu boleh berbohong. Kenapa? Menjaga supaya Revan dan Radit tidak bertengkar. Maka bohong itu diperboleh. Paham? Jadi menjaga supaya teman kita tidak berantem itu boleh berbohong. Ya, menjaga kedamaian gitu. Kemudian juga nanti di sini ada, nah ini kedua, bohongnya suami terhadap istri. Ini sering terjadi di masyarakat. Istri masak padahal rasanya asin banget. Suami yang makan itu dianjurkan untuk asin gabi sayurnya, manis, masya Allah, enak. Kenapa dianjurkan bohong? Untuk menyenangkan hati istri. Ya, untuk menyenangkan hati istri, walaupun makanannya asin, walaupun atau bahkan kadang-kadang lupa naruhin garam. Ya, itu bisa diperbolehkan untuk berbohong. Ketiga, mengatakan, nah ini yang tadi bertiga. Yang pertama diperbolehkan dalam menguatkan strategi dalam perang. Ya, perang nih, kalau lagi perang boleh kita mengelabui musuh supaya musuh terjebak. Nah, tapi kalau sekarang sudah tidak ada perang ya, perangnya dalam dunia maya aja. Oke, sekarang Bapak akan mengasih tugas kepada kalian semuanya untuk dikerjakan di LKPD. Kalian tugas berempat. Di sini ada tugas mencari pengertian sidik yang tadi sudah Bapak jelaskan, atau kalian bisa melihat di buku ya. Gitu. Dan juga nanti kalian berpikir kritis dari kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalian bisa kerjakan bareng-bareng. Oke? Sekarang dan juga nanti kalian membuat poster di Canva. Nah, ayo silahkan diskusi. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain ya. Ayo Pari. Ayo dibuka bukunya, atau boleh buka laptop mencari jawaban di berbagai sumber. Laptopnya boleh dibuka ya. Ayo Pari, dibuka laptopnya. Ini laptopnya indah, boleh dibuka sambil sama-sama mengerjakan. Kalau ada pertanyaan yang dibingungin, boleh ditanyakan ke Bapak. Yo, yang nulis, yang mencari siapa, yang menulis siapa, jangan yang mencari semuanya dia, yang menulis dia, ntar yang itu dia, dibagi, ya dibagi per kelompok, dibagi, siapa yang mencari, siapa yang menulis, gitu ya. Tuh, bisa, boleh dibuka laptopnya.
Colokannya nggak bisa itu. Nggak di sini nggak nyampe. Nyampe nggak? Nyampe kali di sini. Nisa tukar posisi aja nih yang di sini jadinya. Ya kan? Coba, ini bisa nggak? Coba nih, bisa kan? Nggak bisa juga. Biasanya di mana? Pojokan, jauh aman. Pojok mana? Atau di buku aja dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, di buku aja dulu. Di sini bisa nih, di belakang nih. Nggak bisa. Ini, dikerjain sebisanya dulu aja. Di buku ada, coba di buku pengertian jujur yang mana yang kemarin yang tadi dibahas. Tuh. Tari gimana? Bisa? Paham semuanya? Ada pertanyaan yang sulit kak? Ya Winda dibantu temennya. Ya siapa? Ini Nisa. Boleh nyari dari berbagai sumber. Yang tadi hadis yang tentang Rasulullah tadi apa ayatul munafiki salah satu tanda-tanda apa tadi? Iya, ada berapa? Ya itu kan terjemah hadis itu tadi. Itu aja jadi tulis. Yang pendek-pendek aja. Kenapa? Iya terjemah aja. Tadi kan ada hadis Rasulullah tuh tadi. Ya, sesungguhnya Rasulullah menganjurkan untuk sungguhnya kejujuran mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan mengarahkan kepada surga. Itu aja simple. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Itu aja yang simpel aja. Atau yang tadi juga ada ayatul munafiki salah satu. Dah hadasa kadzaba. Ini boleh mincar buat PR aja nggak apa-apa. Tapi ini nggak apa-apa diisi semampunya. Ini juga sedikit kok. Ini.
Ya, nomor 3 sekarang. Ini aja kan, Pak? Ya, artinya aja. Tadi ada jujur apa ayatul munafiki, tanda-tanda orang munafik ada berapa tadi? Ada 3. Apabila ia berkata dia berbohong. Jujur membawa ke surga boleh itu, udah itu aja. Boleh. Jujur membawa ke surga. Tuh. Yang simpel aja dikit. Ini aja. Bawah. Terus. Ini aja nih. Ini kamera belakang. Nah, ini aja yang simpel. Ini mah hadis ya? Ya, kurang. Harus bukan ya? Aja nih kecilin. Ya, itu aja. Nih. Apa lagi? Nah. Nih sampai ini. Itu. Nih, sesungguhnya kejujuran. Aja nih. Sesungguhnya. Ini dari sesungguhnya. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Nih, dari sesungguhnya. Itu sama Pak Hari. Sesungguhnya. Ayo, gitu sama Pak Hari. Ini ada yang dibingungin nggak? Aman. Tadi sekarang gantian ini list. Nama depannya dinamakan ya. Nomor 3 sekarang. Langsung. Ini cek ini punya siapa? Punya kamu ya? Mana yang bingung? Identifikasi ketidakjujurannya dari kasus ini yang ditaruhkan Rahmat kasus pilih lebih dari satu lisan perkataan, misalnya dia jujur gak? Iya, dia jujur. Mengapa dia jujur? Karena dia menjaga integritas dirinya, misalnya kayak gitu. Jika Rahmat memberi jawaban kepada dinas, menurut kalian apakah sudah bersikap jujur atau tidak jujur berdasarkan konsep asli gitu kan? Jika Rahmat memberi jawaban kepada dinas, berarti jawabannya tidak jujur. Karena apa? Ya, enggak, jawaban alasan yang konsep asli karena menyontek adalah perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam gitu loh. Misalnya apa solusi jujur dan berani yang harusnya diambil Rahmat agar dia tetap menjaga integritasnya dalam hadapan Allah dan teman-temannya? Ya, dia tetap tidak akan mengasih jawaban ke teman pun walaupun
didesak misalnya gitu kan. Gitu. Sebutkan dampak negatif jangka panjang di dunia dan akhirat yang akan dijalani rahmat jika memilih salah satu opsi ketidakjujuran tersebut. Dia tidak akan dipercaya salah satunya. Ya dia tidak mendapatkan kehormatan. Ya. Tuh. Ya, Pari, terang Pari. Ini contohnya ini. Rahmat memberi jawaban kepada Dimas. Menurutmu apakah ia sudah bersikap jujur atau tidak jujur? Jelaskan oleh suruhmu. Kalau memberi jawaban, jawabannya apa? Ini udah tulis tidak jujur karena dia tidak. Ya udah tuh. Gak usah ya itu ya di itu aja. Di silang aja yang nomor 2 aja langsung tuh. Yang gampang dulu. Iya, langsung dijawab aja. Amira, nggak usah banyak terlalu pikir. Yang seperti yang tadi nomor 2 kan udah pasti itu, jawabannya udah jelas. Nah ini ngerti ini langsung. Itu. Oke. Nah untuk yang di LKPD yang terakhirnya itu, bikin karya aja. Tagline kampanye. Jujur itu hebat contohnya. Ya kan? Nah, terapkan jujur sejak dini gitu. Isi pesan utama, pesannya adalah agar siswa-siswa di SMP Sinergi selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Tagline-nya apa nih? Berani jujur hebat. Gitu. Rencananya kamu tulis rencananya nih, saya akan membuat poster dengan desain warna merah, jenis hurufnya warna putih gitu aja. Ini di sini aja nggak apa-apa langsung. Nanti di kanvanya di pertemuan selanjutnya aja. Oke? Gitu aja ya. Oke, lanjut. Ayo Pari, jangan terlalu dipusingin. Nih, jika Rahmat memberi jawaban kepada Dimas, menurut kamu apakah? Lanjut aja dulu ini. Jika Rahmat memberi jawaban kepada Dimas, menurut kamu apa dia sudah tidak jujur? Nah, kalau ini kan identifikasi ketidakjujuran yang dipertaruhkan Rahmat dalam kasus di atas, pilih lebih dari satu. Lisan, perkataan, perbuatan kasus ini apa? Dia Rahmat jujur apa enggak? Enggak. Perbuatannya apa? Curang. Ya, perbuatannya atau curang? Kenapa dia? Dia curang apa enggak? Perbuatannya curang, iya atau tidak? Rahmat? Ya, curang berarti. Tulis ya. Nah, selanjutnya, jika Rahmat memberi jawaban, menurut kamu apakah ia sudah berkata jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Kenapa? Karena dia iya udah gitu aja, simple langsung. Gitu aja. Ya. Udah, ini udah belum? Nih, dijawab yang simple aja, pakai bahasa Alia dan kawan-kawan. Apa solusi paling jujur dan berani? Harusnya diambil Rahmat. Tetap pada teguh pendiriannya untuk tidak memberikan jawaban. Misalnya kan kayak gitu bisa. Atau misalnya apa gini. Itu dengan bahasa kamu sendiri aja. Ya gitu aja. Sebutkan 2 dampak di akhirat di dunia, misalnya di dunia dijauhi teman, di akhirat mendapat dosa, kan gitu. Itu udah yang simpel aja. Nah, nih untuk yang di bagian 3-nya nih, bagian 3-nya dulu. Nah, nih bagian 3-nya, kalian tagline kampanyenya berkata jujur di setiap lingkungan sekolah. Isi pesan utamanya agar siswa selalu jujur. Ini udah bikinnya di sini aja,
Nggak usah di Canva dulu, di sini aja. Ya. Ini nanti ya, rangkaiannya aja yang kalian bikin. Tagline-nya apa? Isi pesan utamanya apa? Siswa berharap jujur, dah gitu aja. Ini dulu nih. Ya. Ya. Ayo ditulis dulu tagline-nya. Tagline-nya apa? Kelompok kamu tagline-nya apa? Tagline-nya tuh. Nah, ini kelompok kalian, tagline kampanyenya apa? Tagline kampanyenya, kamu mau mengkampanyain berani jujur itu hebat misalnya kampanyenya. Isi pesan utamanya agar semua siswa bisa jujur dalam setiap tempat maupun keadaan gitu. Ngerti gak? Atau misalnya tagline kampanye satu kalimat pendek dan kuat. Jujur, selamat. Nggak jujur, apa gitu kan. Misalnya jujur, selamat. Nggak jujur, jujur, mujur. Nggak jujur, apa gitu. Tagline-nya kayak gitu aja. Ayo tagline kampanyenya apa aja? Ya. Oke, nanti ayo waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi kelompoknya siap-siap maju. Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang berani berkata terus terang adalah berkata jujur. Ayo 5 menit lagi diskusinya agar teman-teman menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan per kelompok. Dimulai nanti dari kelompok 1 ya. Kelompok satunya siapa? Udah, ayo. Yang simpel aja, jangan banyak-banyak. Ini, kamu pentingnya jujur di dalam kehidupan, di sekolah maupun di rumah, tagline-nya gitu. Si pesan utamanya. Ya udah, nggak apa-apa itu tulis yang pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Yang ketiga nggak apa-apa aja. Yang ketiga, rencana saya akan membuat poster misalnya di Canva dengan warna merah, hurufnya putih, kan gitu bisa. Ya. Tuh, saya akan membuat gambar dengan muka Pinocchio gitu, kan bisa tuh ditambahin. Tagline-nya itu aja dulu. Yang kayak gitu aja, yang simpel aja. Udah, Pak Ari udah selesai. Oke, sekarang kalian maju satu-satu ya dari kelompoknya. Kelompoknya maju satu-satu. Dari kelompok siapa terlebih dahulu? Ayo, kelompok Pari. Siapa Pari? Ayo, Pari maju ke depan menjelaskan LKPD yang bagian pertama dan yang bagian ketiga aja dulu. Ya. Ayo, kita saksikan, perhatikan ke depan. Ayo, ya ini yang ketiga aja dulu. Ya, yang ini kamu jelasin. Ya, sidik adalah ini, apa ini? Selanjutnya tagline kampanye bareng-bareng. Ini sebutin bareng-bareng, kejujuran itu, oke? Ayo, bareng-bareng. Jujur itu hebat. Nah, itu. Nanti isi pesannya baru itu. Ya, kita saksikan kelompok Pari akan menampilkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Dari lembar pertama aja dulu, Pak Pari. Dari lembar pertama. Ayo, Pari di tengah-tengah. Pari di tengah-tengah.
Perkenalkan, jangan senderan, majuan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri. Nama saya Radit. Nama saya Repandi. Nah, Kami akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep individu tentang asyidik. ya. Asyidik adalah kejujuran. Asyidik berarti keselarasan ucapan, tindakan, hati, serta sesuainya informasi dengan kenyataan. Ya, sekarang Radit boleh gantian. Tuliskan terjemah dari salah satu hadis Jawabannya. Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perintah untuk bersikap jujur. Apa hadisnya? Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Oke, lanjut. Yang ketiga. Berikan satu contoh spesifik tentang jujur dalam niat atau hati yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Mengajarkan tugas dengan usaha sendiri. Oke, mengerjakan dengan usaha sendiri. Sekarang tagline kampanyenya. Tagline kampanyenya baca bareng-bareng. Misalnya, berani jujur itu hebat gitu. Ayo bareng-bareng baca. Makin ada 1 2 3. 1, 2, kejujuran. Ya, langsung tagline aja ya. Langsung tagline-nya jujur itu hebat gitu. Ya, 1 2 3. Kejujuran melahirkan sifat amanah. Oke, tepuk tangan, teman-teman. Isinya apa? Isinya pesannya. Isi pesan utama yang pertama agar siswa berperilaku jujur. Oke. Yang kedua. Yang kedua, menumbuhkan sifat amanah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga menerapkan sifat asyidik. Oke, ada teman-teman yang mau memberikan komentar dari penampilan kelompok 1? Alia, gimana, bagus gak? Bagus. Nisa, penampilannya gimana kelompok ini? Keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan yang kedua yang akan ditampilkan oleh kelompok siapa? Yang mau maju duluan? Boleh? Angkat tangannya. Ya, oke. Langsung jawabannya aja ya. Boleh. Yang pertama dan langsung yang kampanye, tagline kampanye. Ayo, kita dengarkan selanjutnya. Iza di sebelah sana nggak apa-apa, Iza. Iza, nah, Iza di situ nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa. Oke. Iza. Apa? Cindy, oke. Asyidik diambil dari bahasa Arab yang artinya berkata benar atau jujur atau berbicara sesuai fakta. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, yang keduanya. Ya, hadis tentang Rasulullah. Oke, yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Selanjutnya. Tidak mencontek saat ujian. Sekarang tagline kampanye, langsung ke tagline kampanye. Tagline kampanyenya, ayo. Kampanyenya apa? Baca bareng-bareng ya tagline-nya. 1. Udah hafal semuanya belum? Cindy udah hafal? 1 2 3. Pentingnya jujur dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan. Apa isi yang akan kamu sampaikan dengan tagline itu apa? Isinya? Orang yang berani berkata jujur terang adalah orang yang memiliki jiwanya sendiri. Oke, selanjutnya. Pesan kedua. Ya, ketiga. Oke. Terima kasih dari kelompok 2. Ada yang mau memberikan komentar? Pari, gimana komentar penampilan kelompok ini?
Hah? Sudah baik. Apa yang perlu ditingkatin? Suaranya. Kalau menampil berarti nanti suaranya agar lebih keras. Oke. Kalau dari kelompok 1, gimana penampilannya? Keren. Apa yang perlu ditingkatin? Hanya suara aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Nisa dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjut, kelompok dari Amira dan Naomi dan kawan-kawan. Ya. Yang pertama dan ketiga aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sania. Ya, Sania. Oke, Naomi. Selanjutnya. Asli adalah setelah Islam yang berasal dari kata Arab Oke, sama berarti sama kelompok ini ya. Ayo, lanjut. Ya, oke, selanjutnya. Tagline-nya bareng-bareng bacanya. Tagline-nya apa? Udah apa belum? Ayo Naomi, bareng. Ayo, udah apa? 1, 2, 3. Jujur itu indah, juga akan membawa berkah. Oke, tepuk tangan. Nah, ayo lanjut. Isi kandungannya sekarang Naomi dulu. Naomi yang baca pertama. Ya. Oke, lanjut Indah. Ya, Zahir. Oke, terima kasih. Bagaimana komentarnya? Evan, gimana komentar itu? Baik, apa yang harus ditingkatkan? Suara gitu udah kenceng-kenceng loh suaranya. Apa? Apa? Oh, jangan nyender, jangan terlalu senderan kalau nampil. Oke, terima kasih. Evan, lanjut ini Iza. Apa komentar buat kelompok ini? Bagus gak yang udah ditampilin? Hah? Bagus gak? Oke, apa yang perlu ditingkatin? Suaranya udah kenceng tadi. Apa? Enggak, perfect berarti. Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman kelompok terakhir. Oke, kita sudah mengerjakan diskusi LKPD dan juga kalian sudah menampilkan. Nah, ini contoh-contoh tagline ya. Berani jujur itu hebat, jujur itu indah, juga membawa berkah. Tadi siapa yang membawa berkah? Ya, ini kelompok ini ya. Jujur itu indah, juga membawa berkah yang dipakai sama kelompok ini. Lay. Apa ini artinya? Lies. Lay itu disilang, jangan bohong. Truth? Hah? Truth itu jujur. Nah, kalau ini jujur juga ada contoh ini. I may not be perfect, but at least I am not fake. Apa artinya? Saya tidak perfect, tapi saya tidak perfect tuh. Palsu, tidak palsu. No korupsi tagline-nya. Ada juga jujur langkah awal berantas korupsi. Nah, kesimpulannya adalah cara berperilaku jujur yang pertama, kita meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan atau dikatakan oleh manusia. Ya.
Oke, yang kedua, meyakini kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ya, kesimpulan Cinbi, maju. Baca kesimpulan yang keempat dari pelajaran kita ini. Ya. Terbiasa berkata benar sesuai antara yang ditujukan yang dikatakan dan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulannya itu kita agar bisa terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan dan kata-kata dan yang akan dilakukan. Yang terakhir, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Hikmahnya meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, mendapat kepercayaan orang lain, mendapatkan banyak teman, memperoleh kebaikan dunia, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Refleksi pembelajaran. Supaya pembelajaran kita ke depannya akan lebih baik lagi, Bapak ingin mendengar komentar terus nih dari kalian. Menurut kalian, apakah sudah berjalan dengan baik pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Gimana? Sudah baik? Menyenangkan? Benar? Kira-kira apa nih yang harus diperbaiki dari Bapak nih dari awal pembelajaran pertama sampai akhir? Ada yang perlu diperbaiki gak? Apa? Hah? Suaranya kurang kenceng, suara Bapak? Has? Ya, mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Pastinya komentar-komentar kalian Bapak tunggu untuk kebaikan kita bersama supaya kita mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang kedua, ya gitu aja mungkin refleksinya, nanti komentar-komentarnya bisa disampaikan langsung ya ke Bapak ya, kalau kurang apa, kurang apanya. Penutup, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa, semoga Allah menguatkan kita semua untuk memilih jalan as-siddiq, jalan kejujuran dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nggak keburu.